Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua diberi kesehatan jasmani, rohani, panjang umur dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini Pak Guru akan memberikan video pembelajaran. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Langsung saja, pada kali ini Pak Guru akan memberikan pelajaran tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Sekarang anak-anak dibuka bab 3 halaman 19, di mana yang berjudul meyakini Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Nah, sesudah kalian temukan bab 19, bab 3 halaman 19, di sini Pak Guru akan menjelaskan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Esa itu apa toh? Allah Maha Esa maksudnya Allah Maha Kuasa, yang mana kekuasaan dan kesempurnaan Allah itu tidak ada bandingannya, dan tidak ada satupun makhluk yang ada di dunia ini yang mampu menyamai Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa. Nah, jika ada orang yang mampu yang mengaku-ngaku menyerupai bisa menandingi Allah, itu termasuk perbuatan dosa. Karena yang mampu, yang berkuasa, yang maha sempurna hanyalah Allah. Nah, yang halaman 20, Allah Maha Esa. Maksudnya Allah itu tunggal. Tunggal itu satu. Allah itu tidak membutuhkan yang lain. Allah itu tidak punya sekutu, sesuatu yang menyamai dengannya, dan yang sesuatu yang menyerupainya. Jadi tidak ada ya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada sesuatu yang bisa menyamai atau menyerupai Allah. Nah, ini bisa dicontohkan apabila Allah itu ada 2 atau ada 3. Dunia ini akan hancur, dunia ini akan kacau. Kenapa? Karena ibaratnya yang satu ingin menghancurkan, yang satu tetap ingin menghidupkan. Nah, semua itu kan ada suatu kebijakan masing-masing antar kekuasaan. Jadi Allah itu hanya satu. Nah, kita harus mengingat Allah dan kita berharap tidak ada yang lain. Tidak boleh ada Tuhan lain. Nah, kita perlu sholat, berdoa, minta kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada yang lain. Nah, orang yang menyembah selain Allah itu dinamakan orang musyrik. Tetapi perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan syirik. Ingat, apa? Orang yang melakukan menyembah selain Allah itu dinamakan musyrik, orang musyrik. Tapi perbuatannya disebut dengan perbuatan syirik. Syirik artinya adalah menyekutukan Allah. Hal itu adalah perbuatan dosa besar. Nah, untuk itu kita sebagai anak-anak yang soleh, kita harus, yang pertama, harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah, dan tidak boleh menyekutukan Allah. Menyekutukan adalah menyembah selain
Allah, seumpama ada batu besar, ada pohon gede, nah itu kita sembah-sembah, kita minta-minta dengan pohon tersebut atau batu tersebut, itu kita sebagai anak yang beriman, kita tidak boleh melakukan karena itu adalah perbuatan syirik. Kalau kita melakukan, namanya kita orang musyrik. Nah, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Begitu juga ramalan-ramalan nasib yang kita yakini bahwa sesuatu itu ibaratnya manusia bisa menerka-nerka, tapi terus kita yakini, maka itu adalah kita ya semua takdir itu hanya Allah yang menentukan. Nah, kita selanjutnya kita sebagai anak yang soleh dan solihah, kita selalu banyak zikir kepada Allah. Sekarang anak buka yang B halaman 20. Di situ tentang Allah Maha Pemberi. Jadi Allah memberikan kita apapun kepada suatu makhluknya. Pada semua makhluk yang ada di muka bumi ini pasti Allah beri karunia, beri rahmat atau beri rezeki. Nah, Allah Maha Pemberi ini adalah salah satu nama-nama Asmaul Husna. Jadi anak-anak masih ingat Asmaul Husna itu apa? Jumlahnya Asmaul Husna itu berapa? Nah, untuk itu ayo, Asmaul Husna adalah nama-nama indah bagi Allah. Jumlahnya itu ada 99 nama Allah. Jadi Allah itu mempunyai 99 nama. Kalau sifat, Allah mempunyai 20 sifat Allah. Nah, salah satunya pada pagi hari ini kita pelajari tentang Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Maksudnya Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi, setiap yang diminta oleh makhluknya akan selalu akan selalu memberikan apapun yang diminta, apapun yang diinginkan oleh setiap makhluknya pasti Allah beri. Karena Allah mempunyai sifat Al-Wahhab, yaitu Allah Maha Pemberi. Jadi segala kebutuhan pasti Allah memberi. Kita bisa sekolah. Jadi Allah itu Maha Pemberi. Segala sesuatu pasti yang kita minta pasti akan Allah beri. Nah, kita untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari berarti kita harus apa? Yaitu berusaha dan berdoa. Dan kita terus jangan sampai putus meminta kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berdoa. Pasti Allah itu mendengar doa-doa kita. Pasti Allah itu akan memberikan apa yang kita minta. Nah, di antara perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahhab sebagai berikut. Tentang pembahasan Al-Wahhab yaitu bersikap dermawan dan penyantun baik saudara maupun orang lain. Nah, setelah Allah aja Maha Pemberi, maka kita hikmah dari sifat nama-nama Allah Al-Wahhab yaitu kita hendaknya bersikap dermawan dan penyantun yang baik kepada semua orang. Terus bersikap peduli terhadap sesama, artinya mau dan bersedia berbagi kepada orang lain ya. Terus bersikap tulus dan ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, seperti belajar, seperti ujian, kita harus apa?
ikhlas dan tulus mengerjakan dalam setiap usaha. Jadi kita sebagai anak-anak yang soleh, kita harus tetap semangat belajar dan belajar. Untuk apa? Untuk menggapai cita-cita kita. Terus memberikan kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Jadi luman, dermawan. Jadi tidak pelit tanpa disuruh orang lain gitu, tidak tanpa disuruh, jadi melakukan sendiri. Terus berusaha memberikan sesuatu pada orang lain dengan kemampuan. Jadi kita berusaha baik, tidak mengedepankan apa yang kita minta, tapi kita semampunya kita memberikan. Jadi tidak perlu dengan kalau kita ngepasi punya apa-apa baru kita berikan, tapi kita ya semampunya. Kalau ada ya diberikan, kalau nggak ada diberikan dengan apa? Berdoa. Dan hikmah lainnya lagi yang perlu kita lakukan dan kita salah satu sifat perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab sebagai, yaitu tidak segan-segan menyediakan waktu dan tenaganya jika dibutuhkan. Jika teman kita mengalami kesulitan, apa yang kita harus bantu lakukan, yaitu kita bantu. Tetangga kita lagi repot, ya kita bantu semampunya. Kita sebagai anak-anak ya turut serta lah ya, jangan sak penake dhewe gitu ya. Kita harus saling membantu kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita semampunya. Oke anak-anak, video pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri, Bapak berpesan kepada anak-anak jaga kesehatan, semangat belajar walaupun posisi belajar sistem BDR, tetap anak-anak selalu semangat belajar dan jaga kesehatan. Semoga kita semua dijauhkan dari pandemi virus COVID-19 ini, amin. Dan Bapak akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.